Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita semua dalam berkat, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Puji nama Tuhan, mengikut Tuhan selama di bumi ini kita memang harus berjuang. Dan memang hidup ini harus selalu berjuang untuk bisa bertahan hidup. Dan kematian ada di tangan Tuhan. Kecuali kalau ada orang yang mau bunuh diri, itu satu kesalahan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, di mana kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang Tuhan izinkan, yang Tuhan berikan kesempatan untuk menikmati hidup di dunia ini. Sehingga kita orang-orang percaya hidup itu adalah anugerah, pemberian Tuhan. Sehingga kita berusaha untuk menggunakan hidup ini sebaik-baiknya. Walaupun secara manusia kita seringkali jatuh bangun, kita pernah mengalami apa yang namanya kegagalan, kita pernah mengalami apa yang namanya jatuh, dan ketika kita jatuh pun mungkin orang tidak peduli, orang tidak mau mengerti, tetapi ketika masih ada kesempatan untuk kita diberi nafas hidup, berarti masih ada juga kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita. Dan saya percaya kita semua sampai hari ini dipelihara oleh Tuhan. Tentunya iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah luntur, tidak akan pernah layu oleh apapun. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, saya rindu kita semua belajar firman Tuhan yang akan saya bacakan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 lebih dulu. Ya. Tema kali ini akan saya beri judul Masih Jauh dari Tuhan. Ya, selama kita masih tinggal di bumi ini, kita masih mengenakan tubuh daging ini, Bapak Ibu Saudara, kita masih bisa jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena memang ketika kita hidup menuruti keinginan dunia ini, ketika kita hidup menuruti hawa nafsu keinginan daging ini pun, kita bisa lebih mengasihi dunia dan daging kita daripada Tuhan. Tetapi hari ini kita diingatkan, walaupun kita masih bisa jauh dari Tuhan, Tuhan ingin supaya kita memiliki bagian, yaitu senantiasa berusaha untuk tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Puji nama Tuhan. 2 Korintus pasal yang kelima ayat pertama saya akan bacakan sampai dengan ayat yang ke-6. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat pertama ini membuat saya dan tentunya kita semua memiliki satu pengharapan. Ketika kita diberi nafas, ketika kita diizinkan hidup di dunia ini, berarti Tuhan tidak membiarkan kita begitu saja, tetapi Tuhan juga memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan satu kesempatan. Bahkan tidak hanya di dunia, dikatakan karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, kemah kediaman atau tempat kediaman kita di bumi itu bukan rumah-rumah tempat tinggal, tapi yang dimaksud di sini adalah tubuh kita. Bukankah tubuhmu adalah bait Allah? Ya, dibongkar, tubuh yang sementara ini dibongkar, ya, dikatakan Tuhan Allah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Jadi ini satu pengharapan dan suatu kepastian bagi orang-orang percaya. Bahwa mereka yang percaya itu memiliki pengharapan dan kepastian. Saya ulangi, kepastian. Kenapa saya katakan kepastian? Karena Tuhan berkata Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Surga tidak bisa dibayangkan dengan akal manusia karena masih terbatas. Kita tidak bisa membayangkan kemuliaan, kebesaran, keagungan, kejayaan Tuhan dengan pikiran kita. Karena begitu besarnya, tak terlampaui oleh akal manusia. Sehingga ketika kita membayangkan kediaman Tuhan atau surga yang Tuhan sediakan, itu tentunya jauh lebih apa yang kita pikirkan, apa yang sanggup kita bayangkan. Dan ini satu pengharapan bagi orang-orang percaya. Ya, surga bukan hal-hal yang duniawi, surga bukan hal-hal yang materi, surga bukan hal-hal hawa nafsu, keinginan daging. Itu jauh semua, Bapak Ibu Saudaraku.
Ya, bukankah firman Tuhan berkata bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal sukacita dan damai sejahtera, ya, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ini adalah suatu ungkapan yang besar. Ya, mari kita akan lanjutkan suatu tempat kediaman yang kekal, berbicara tentang sesuatu yang kekal. Minggu lalu atau minggu-minggu ini saya mau sampaikan tentang sesuatu yang kekal, yang abadi, yang manusia juga inginkan. Ya, cinta yang abadi, kasih yang abadi yang dari Tuhan. Selama di bumi manusia saling mencintai tapi terbatas. Ya, orang pacaran sampai menikah, sampai punya anak, ya semuanya saling mencintai, tapi itu terbatas hanya di dunia. Tetapi di sini sesuatu yang kekal, yaitu berbicara tentang sesuatu yang abadi. Kasih Tuhan melingkupi hidup kita tidak bisa dibayangkan jika kita tinggal bersama dengan Tuhan. Ini adalah harapan, Bapak Ibu Saudaraku, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sekali lagi, tidak dibuat oleh tangan manusia. Surga kita bukan abal-abal, surga kita bukan sekedar bayangan, tetapi satu janji Tuhan sendiri. Ya, ini harapan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi selama kita di bumi ini, kita memang hidup karena percaya. Tidak hanya sekedar melihat. Hari ini memang manusia cenderung ingin melihat baru percaya. Tetapi untuk yang satu ini, untuk kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan, itu kita harus dengan iman percaya. Sehingga kita akan memperolehnya sesuai dengan harapan kita tentunya. Yaitu berjumpa dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, selama, saya lanjutkan ayat yang kedua. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Ya, selama kita pakai tubuh ini, tinggal di tubuh ini, ya kita masih bisa mengeluh. Ya, dikatakan karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Secara manusia kita kepingin hal yang kekal, yang enak-enak semuanya. Tapi kita tidak menyadari bahwa selama kita tinggal di tubuh ini, kita masih sering mengeluh. Ada sakit penyakit, kemudian ada tekanan hidup, ada hal-hal yang membuat tubuh ini tidak nyaman. Ya, banyak hal Bapak Ibu Saudaraku. Karena sekali lagi kita pasti pernah mengeluh oleh karena kita tinggal di tubuh ini. Karena tubuh ini akan binasa. Ini harus kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Sedangkan kita merindukan, dikatakan mengenakan tempat kediaman surgawi. Jadi selama kita menggunakan tubuh ini, kita memang rindu ya mengenakan tubuh surgawi. Tapi memang belum waktunya karena kita memang belum dipanggil oleh Tuhan. Kita belum bersama sepenuhnya dengan Tuhan. Ya, ayat yang ketiga, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Maksudnya ketika kita hidup di dunia ini, kita berjuang untuk hidup berkenan, hidup di dalam kebenaran, hidup menuruti perintah Tuhan sejauh mana kita disanggupkan, dimampukan oleh Tuhan. Ya, di sini andil kita, peran kita juga penting, Bapak Ibu Saudara, untuk belajar taat dan setia sampai mati. Ada moto NKRI, harga mati. Ya, apalagi kita sebagai pengikut Tuhan, kita harus memiliki satu keyakinan, bahkan kita bawa sampai mati dan hidup kembali bersama dengan Tuhan. Amin. Luar biasa Bapak Saudaraku, makanya kita dikatakan supaya kita tidak kedapatan telanjang ketika manusia hidup dalam dosa, ketika mereka masih terus diingatkan, masih tidak mau mendengar, tidak mau bertobat, mereka di mata Tuhan itu masih kedapatan telanjang, mereka masih kedapatan tidak layak. Tetapi ketika manusia bertobat dan sungguh-sungguh mau setia mengikut Tuhan sampai mati, ya sehingga mereka kedapatan tidak telanjang. Ini yang dimaksud ayat yang ketiga. Supaya kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Berarti kita menggunakan pakaian, yaitu pakaian kebenaran.
Ya, tubuh kebenaran, tubuh yang disempurnakan oleh Tuhan sendiri, yang digarap oleh Tuhan sendiri, karena kita adalah bejana yang dibuat oleh penjunan, dan penjunannya itu adalah Tuhan sendiri, sehingga kita menjadi berkenan di mata Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini yang terus kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kapan kita berjuang atau kapan kita diproses? Ayat yang keempat. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh dan oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Kepinginnya manusia itu enak-enak di dunia, menikmati apa yang di dunia. Tapi mereka tidak sadar bahwa selama tinggal di bumi ini kita masih bisa kena sakit penyakit, tekanan, masalah, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ayat ini memberikan kepada kita pengertian karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ini adalah satu proses perjuangan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Pengennya hidup benar selalu. Kepinginnya hidup kudus di mata Tuhan. Hidup benar selalu ada dalam pikiran kita. Tapi kenyataannya kita setiap hari mulai buka mata. Timbul keinginan, timbul pikiran. Banyak hal yang seringkali bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Belum ujian, tantangan, mata melihat, punya keinginan dan hasrat yang lain. Ya, itu satu tantangan untuk menjaga hidup benar, itu perjuangan Bapak Ibu Saudara. Memang tidak mudah kalau kita mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita akan melihat bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Orang-orang yang percaya pasti akan disertai, dan mereka yang terus berharap pasti akan disertai oleh Tuhan sampai kesudahan zaman. Amin. Ya, Tuhan berkarya melalui orang-orang percaya dan memberikan jaminan, yaitu Roh-Nya sendiri. Mari kita akan lihat ayat yang kelima. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan, ya, segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi Tuhan yang memberikan jaminan sendiri bahwa kita itu mampu untuk melewati semuanya. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita dihadapkan oleh banyak masalah, kita berpikir aku ini kayaknya tidak kuat, aku ini tidak sanggup. Tetapi ketika kita percaya Tuhan bersama dengan kita, Roh Allah yang ditempatkan dalam hidup kita jauh lebih besar dari segala kuasa di dunia ini. Sehingga Dia memampukan kita. Ketika kita melihat kenyataan yang berat, Tuhan memberikan kita kekuatan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jelas Allah lah yang justru mempersiapkan kita. Kita dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di tengah-tengah zaman yang semakin sukar. Ya, sehingga Tuhan tetap pakai. Walaupun kita dalam kondisi apapun, siapapun kita, ketika kita mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang memampukan. Karena Dia sendiri yang menjamin hidup kita, Bapak Saudaraku. Dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Disediakan bagi kita. Jadi kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini, Bapak Saudaraku. Karena Tuhan yang menjamin kita. Jika kita hidup, bukankah hidup lebih penting daripada pakaian? Firman Tuhan katakan. Ya, tubuh lebih penting daripada pakaian. Kalau nggak ada tubuh, buat apa pakaian? Ya, dan hidup lebih penting. Amin, Bapak Saudara. Ketika kita hidup tentunya pasti akan berpakaian. Ya, oleh sebab itu sekali lagi Bapak Saudaraku, jika Tuhan sudah menjamin hidup kita, sampai hari ini kita ada, mari kita tetap bergairah. Walaupun dengan bersusah payah kita berjuang, kita harus berdiri dan bangkit lagi dengan berat. Tetapi ketika Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jaminan, maka Dia akan memampukan kita. Semangatlah, percayalah Bapak Ibu Saudaraku. Ya, selama dunia ada, selama hidup Tuhan masih berikan dalam diri kita. Mari kita terus bersaksi, mari kita terus bersemangat melayani Tuhan, hidup dalam kesetiaan dan pengharapan kepada Tuhan. Amin. Ya, ayat yang ke-6, ini sebagai ayat kunci, sebagai jawaban tema renungan hari ini. Ya, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ya, ini Paulus memang menjelaskan, memberikan pengertian bahwa selama kita masih tinggal di bumi dan mengenakan tubuh ini, kita masih jauh dari Tuhan. Maksudnya jauh adalah kita memang belum bisa sepenuhnya bersama-sama dengan Tuhan dan terus tinggal selamanya dengan Tuhan karena memang belum waktunya. Ya.
Kenyataan memang mengatakan begitu Bapak Ibu Saudara, selama kita tinggal di bumi ini, manusia bisa melenceng, manusia bisa jauh dari Tuhan. Manusia bisa mendekat dengan Tuhan juga, tapi juga bisa jauh dari Tuhan. Itu keputusan ada di tangan setiap manusianya. Maka oleh karena itu, saya ingatkan kami senantiasa tabah. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, kenapa manusia masih bisa jauh dari Tuhan? Karena kita tahu bahwa dunia ini sedang menarik manusia demikian rupa. Untuk manusia terikat kepada dunia ini dan lebih mengasihi dunia ini dan segala keinginannya. Dan segala hawa nafsunya tentunya. Dan ini bisa membuat manusia terhilang atau binasa. Tetapi orang-orang percaya yang sampai hari ini terus berjuang, tetap setia, hidup dalam ketaatan dan kebenaran dan kesetiaan kepada Tuhan, mereka pasti akan mengalami apa yang namanya ujian, bahkan tidak bisa lepas dari apa yang namanya penderitaan, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga ayat yang 6 ini menjadi ayat kunci jawaban. Bagaimana kita bisa tetap dekat dengan Tuhan? Kita harus tabah. Ya, kenapa harus tabah Bapak Ibu Saudaraku? Tabah diterjemahkan dari kata hupomone. Kata hupomone berasal dari bahasa Yunani yang berarti dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Ya, hupomone secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kemampuan untuk bertahan pada suatu posisi melampaui batasan waktu yang diharapkan. Kata hupomone ini mengandung makna yang luar biasa. Jadi ketika manusia tidak lagi sanggup menerima tekanan, menerima kenyataan yang berat, tapi ketika mereka percaya dan percaya kepada Roh Allah yang ada dalam hidupnya, yang memberikan jaminan bagi mereka, maka mereka akan mendapat kekuatan yang melampaui segala akal pikiran dan kekuatan manapun. Jelas ya, hupomone ini mengandung pengertian kemampuan untuk bertahan pada suatu posisi melampaui batasan waktu yang diharapkan. Harusnya hari ini kita mati, harusnya hari ini kita binasa. Tetapi oleh karena Tuhan yang memampukan, Tuhan yang ada dalam hidup kita, Roh Allah yang tinggal bersama dengan kita, itu memampukan kita, maka kita diberi kekuatan. Sehingga kita tidak mati, kita tidak binasa Bapak Ibu Saudara. Ada waktunya manusia itu sudah tidak mampu. Kadang kita melihat banyak mujizat yang dialami oleh orang-orang. Dokter sudah angkat tangan, tetapi ketika ada kuasa mujizat Tuhan, Tuhan membalikkan segalanya. Ya, ini yang dimaksud dengan tabah, hupomone. Ya, hupomone yang mengandung maksud arti kemampuan untuk bertahan pada suatu posisi melampaui batasan waktu yang diharapkan. Ini adalah pekerjaan Tuhan sendiri dalam diri kita, setiap orang-orang percaya. Kita memang tidak mampu ketika kita sudah menyerah. Ketika kita angkat tangan, kita tidak bisa melakukan apapun, dokter pun juga angkat tangan. Maka Tuhan yang akan turun tangan, memberikan kita kekuatan, kesembuhan, bahkan kehidupan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita harus bergairah dalam hal ini, karena Tuhan sudah menjamin kita. Jika Tuhan sudah jamin hidup kekal di surga, apalagi hidup di dunia yang sementara ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bergairah dalam hal ini. Apapun persoalan Bapak Ibu Saudaraku, ya ibu-ibu yang sudah sepuh, yang sudah lansia, yang mendengarkan renungan ini, tetaplah terus berharap jika engkau masih diberi kesempatan hidup. Berarti ibu-ibu semua, oma-oma, ya, yang nenek-nenek sudah usia, berarti Tuhan masih berikan kesempatan untuk menjadi berkat. Amin. Ya, apalagi yang masih muda, mari kita terus berjuang. Jangan kita mudah putus asa, jangan kita putus harapan, jangan kita mudah kecewa akan dunia ini. Tapi melihat Tuhan yang memberikan jaminan atas hidup kita. Ya, rancangan yang penuh damai sejahtera Tuhan sediakan. Kita harus bergairah dalam hal ini. Di dalam Tuhan ada harapan. Amin. Ya, apa yang dimaksud dengan tabah? Kita akan kembali belajar tentang tabah, hupomone. Tabah diterjemahkan dari kata hupomone, memiliki makna determinatif. Apa ini Bapak Ibu Saudaraku? Bertahan untuk bertahan. Jadi ada kalimat bertahan untuk bertahan. Ketika kita bertahan sudah habis kekuatan kita, tapi ada kekuatan yang akan membackup kita, yang akan menguasai kita, sehingga kita dimampukan. Ini yang Tuhan kerjakan dalam diri setiap orang-orang yang percaya dan yang berharap kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku.
Luar biasa, ketabahan dan iman adalah hal yang begitu erat kaitannya. Jadi antara ketabahan dan iman itu berhubungan erat. Sejauh mana kita tetap setia kepada Tuhan ketika kita menghadapi tekanan, bahkan aniaya. Kita tidak tahu akhir zaman. Ya, bahkan dunia ini sekarang cepat sekali berubah. Hamba-hamba Tuhan menyampaikan bahwa tahun 2023, 2023, 2024 dan akan terjadi banyak hal. Ya, kita harus siap dalam hal ini. Sejauh mana iman kita bisa tetap kuat, setia kepada Tuhan. Kita harus tabah. Tabah itu adalah bertahan, ya, bertahan untuk bertahan sampai akhir. Luar biasa Bapak Saudaraku. Saya akan berikan satu contoh di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Jadi kita tidak bisa pungkiri mereka yang harus mati dipenggal kepalanya, diseret dengan kuda, disiksa dan lain sebagainya. Itu Tuhan memang bukan Tuhan gimana ya? Tuhan izinkanlah. Ya, saya mau katakan Tuhan itu izinkan, tapi bukan karena kematiannya itu, tapi karena iman mereka yang tetap setia itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Memang kita kepinginnya matinya tidak susah seperti murid-murid gereja-gereja awal, murid-murid Tuhan yang dahulu. Ya, mereka harus disiksa, dianiaya, dibakar, dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai orang percaya diingatkan hari ini supaya kita tetap bertahan sampai akhir. Amin. Ya, Wahyu memberikan gambaran. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ya mereka harus jalani, ditawan. Ya, ketika mereka ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ya mereka akan mati dengan segala iman pengharapan mereka. Dan Tuhan tetap menyertai walaupun dipenggal kepalanya, Bapak Ibu Saudara. Ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah dikatakan ketabahan dan iman orang-orang kudus. Luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga saya dapat simpulkan, tabah itu artinya yaitu sabar dalam menghadapi kenyataan hidup. Ya, baik itu kenyataan hidup yang baik maupun yang tidak baik atau yang buruk. Jadi mari kita harus tabah. Ya, mengapa kita masih bisa jauh dari Tuhan? Karena kita harus menghadapi kenyataan yang kadang bisa terjadi. Ya, menimpa hidup kita, menggoncang iman kita. Kita harus tetap kuat, kita harus tetap setia. Ya, luar biasa Bapak Saudaraku. Sehingga sebagai orang-orang percaya untuk belajar tabah, hupomone, itu sampai akhir. Setia, sabar sambil menanti-nantikan Tuhan. Dan firman Tuhan juga mengatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ya, semangat hidup yang baru. Karena pengharapannya tidak pernah luntur. Pengharapannya akan justru semakin kuat. Semakin orang akan berjumpa dengan Tuhan, semakin dia akan mempersiapkan dirinya dengan baik. Mari kita siapkan hidup kita semakin lebih baik. Amin, Bapak Saudaraku. Yang kedua, ya, kita harus sadar. Karena jika kita memang bisa jauh dari Tuhan, selama kita tinggal di dunia ini, kita harus sadar itu. Ya, kesadaran dalam hal ini sangat penting. Mengapa? Karena manusia bisa kehilangan kesadaran akan dirinya ketika dikuasai oleh dunia ini dan keinginannya tentunya. Mereka bisa berpaling dari Tuhan, bahkan tidak percaya adanya Tuhan karena sudah dibutakan pikirannya, mata hatinya oleh keinginan dan hawa nafsu segala yang ada di dunia ini. Ya, manusia, kita pun masih bisa rentan hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa. Dan kita bisa jatuh oleh karena keinginan kita. Tetapi firman Tuhan hari ini kita diingatkan supaya sadar. Sadaro. Banyak mereka yang telah melakukan kejahatan dan berakhir dalam penjara. Dan ujung-ujungnya mereka berkata, saya khilaf. Ya, saya menyesal. Sudah berapa banyak orang-orang yang masuk dalam penjara dan di penjara mereka mulai menyadari bahwa dirinya bersalah. Dan mereka mengaku dosa. Dan penjara itu adalah tempat yang baik bagi mereka yang mau menyadari diri. Ya, saya pernah melayani di penjara, Bapak Saudaraku. Dan memang mereka hidup terkurung. Tetapi sebenarnya mereka bisa melakukan juga banyak hal secara rohani. Supaya mereka semakin dekat dengan Tuhan. Ya, bukan berarti yang di dalam penjara juga orang-orang jahat semuanya. Bukankah yang di luar penjara itu banyak orang yang juga jahat. Cuman tidak ketangkap.
tidak ketahuan. Ya, oleh sebab itu kita yang masih hidup di bumi ini, kita bersyukur Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Ya, jika sudah di dalam penjara, kata menyesal, kata khilaf itu akan muncul dari hati. Sikap yang harus dilakukan adalah sadar. Sadar seperti si bungsu. Ya, kisah tentang si bungsu dan si sulung. Si bungsu ketika menghabiskan uang harta ayahnya berfoya-foya, dia kehabisan, kemudian dia harus makan ampas babi, makanan babi. Dari situ dia merasakan penderitaan, kenapa kau harus begini? Ternyata dia menyadari kesalahannya. Dia tahu bahwa dia salah. Kalau di rumah bapak aja pembantu-pembantunya makan enak, tidurnya nyak, masa aku anaknya harus susah seperti ini, menderita seperti ini. Aku tidak mau, aku mau yang baik, aku mau dipulihkan. Maka dia dengan satu tekad, satu keputusan yang bulat, dia sadar akan kesalahan dan bertobat, maka dia mengambil keputusan untuk kembali datang kepada Tuhan. Ini kunci kemenangan, Bapak Ibu Saudaraku. Menyadari siapa dirinya. Dia harus berbalik kepada Tuhan, dia harus kembali kepada Bapaknya untuk mengalami pemulihan, mengalami pembaruan. Ini yang harus dilakukan oleh orang percaya hari-hari ini, Bapak Saudaraku. Jika hari ini hidupmu tidak karu-karuan, engkau masih terikat dengan dosa, engkau masih terikat dengan hal yang tidak benar di mata Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Jika hidupmu, hatimu merasa gersang, hatimu merasa tidak tenang, kembalilah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Dia sanggup memulihkan hidup kita. Bahkan tidak hanya itu. Ketika si bungsu datang dengan segala kebodohan masa lalunya, dia menyadari dan merendahkan diri. Bapa masih memberikan kesempatan. Bahkan disambut dengan luar biasa. Diberikan satu sambutan yang hebat. Ya, si bungsu ini dikenakan cincin, diberi pakaian yang indah. Ya, dipestakan. Ini adalah gambaran ketika kita orang-orang yang berdosa, yang mau berbalik kepada Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya yang masih tinggal dalam dosa. Mari kita kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Karena masih ada kesempatan untuk kita bisa mengalami hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Dunia tidak pernah memberikan yang terbaik sebenarnya. Dunia tidak menjanjikan sesuatu yang kekal. Dunia akan binasa. Tapi ketika orang-orang percaya berharap kepada Tuhan, mereka akan memperoleh hidup yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan, ya, dalam kekekalan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ini yang harus kita lakukan. Sadar hidup kita. Sebagai orang-orang yang berdosa, kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita tidak bisa hidup dengan kebenaran kita sendiri. Kita akan binasa kalau kita menuruti keinginan kita sendiri. Ya, poin yang kedua ini adalah poin yang luar biasa untuk mengingatkan kita. Ya, saya kembali akan ingatkan. Saya akan bacakan 1 Timotius 6 ayat 9 sampai dengan yang ke-12. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kembali saya ingatkan, minggu lalu saya sudah ingatkan untuk kita kaya di dalam Tuhan. Kaya dalam kemurahan, dalam hidup, dalam kebenaran. Ya, di sini Tuhan mengingatkan, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kita memang membutuhkan uang. Kita perlu uang selama di dunia ini. Tetapi dikatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Mencintai uang lebih dari apapun. Sehingga sudah dibutakan mata pikiran, mata hatinya. Dan uang semuanya dalam hidupnya. Ini yang Tuhan tidak mau, Bapak Ibu Saudaraku. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Banyak orang karena uang mereka berani memberikan hidupnya untuk hal yang sebenarnya tidak penting, tidak perlu, tidak berguna.
Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari hadapi hari-hari yang semakin jahat ini dengan iman. Tetap setia, Tuhan pasti cukupkan, tidak perlu khawatir soal makan dan minum. Tuhan pasti pelihara Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi dikatakan ayat 11, engkau hei manusia Allah. Kenapa dikatakan manusia Allah? Karena kita yang percaya kepada Tuhan, yang sudah memberikan hidupnya kepada Tuhan, ya, mereka akan menjadi warga kerajaan Allah. Maka dikatakan, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kita diminta untuk menjauhi semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Ini yang harus kita kejar dalam hidup ini. Keadilan, ibadah. Ibadah tidak hanya hari Minggu. Ibadah tidak hanya komsel-komsel atau persekutuan. Tapi berbicara ibadah itu sangat dalam, Bapak Ibu Saudaraku. Seluruh hidup kita ini sebagai persembahan yang kudus, yang disempurnakan oleh Tuhan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Seluruh hidup kita itu adalah ibadah yang sejati. Amin. Ya, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Mari kita terus berjuang bertanding untuk menjadi juara. Tuhan ingin supaya kita menjadi juara-juara yang pertama semuanya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ini satu hal yang indah yang Tuhan ingatkan untuk kita tetap bergairah hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya, ada falsafah orang Jawa, Bapak Ibu Saudaraku. Ojo ketunan, ojo kagetan, ojo aleman. Ya, maksudnya ojo ketunan adalah jangan kita gelo atau kecewa, mudah kecewa. Karena dalam hidup ini kita pasti pernah mengalami kekecewaan. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Karena dia sudah sekali berjanji, sekali memberikan pengampunan, dia akan memberikan keselamatan jika kita mau setia. Dalam hidup ini kita bisa kecewa. Memang manusia kita bisa kecewa. Sehingga falsafah Jawa ini juga mengingatkan, ojo getunan, jangan mudah kecewa. Kita bisa dikecewakan oleh pacar, dikecewakan oleh suami istri. Tapi sekali lagi Bapak Saudaraku, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Asal kita mau setia, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, ojo kagetan, jangan kita kaget. Hal yang terjadi, ada peperangan, ada kelaparan dari dulu sampai sekarang selalu ada. Orang yang membunuh, ya suami, istri, anak, kemudian orang-orang bisa membunuh dengan mudahnya hari-hari. Ini kejahatan semakin, nggak usah kaget saudara, itu sudah dinubuatkan. Dan itu pasti akan terjadi. Ada orang-orang yang dulu setia, tekun kepada Tuhan, melayani luar biasa, bisa meninggalkan Tuhan. Bisa enggak Bapak Ibu Saudara? Bisa. Dari dulunya orang itu jahat, dulunya orang itu hidup dalam dosa, dulunya orang itu tidak layak, tidak pantas, bahkan masuk gereja enggak boleh. Itu sangat mengerikan. Tetapi Tuhan jamah bisa diubahkan menjadi orang yang setia, menjadi berkat. Dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Bisa, itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Karena itu sudah dinubuatkan semuanya. Banyak hal, segala sesuatu bisa terjadi sewaktu-waktu Bapak Ibu Saudara. Sehingga falsafah Jawa ini mengatakan ojo kagetan. Jangan kagetan. Ojo aleman. Ya jangan terkejut-kejut, jangan mudah kolokan atau manja. Ini maksudnya Bapak Ibu Saudara. Iya, sehingga Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Karena kita masih bisa jauh dari Tuhan. Dan kita masih juga diberi kesempatan untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara semuanya. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan supaya kita tetap tabah. Hupomone, kemampuan untuk bertahan pada suatu posisi melampaui batasan waktu yang diharapkan. Ini adalah peran Tuhan. Dan juga kita harus sadar sebagai manusia kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan ingatkan supaya kita tetap berpegang. Karena dia memberikan jaminan yaitu Roh Allah sendiri. Roh Kudus yang ditaruh dalam hidup kita. Untuk mengingatkan, untuk menegur, untuk menasehati. Bahkan memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Sehingga kita bisa bertahan sampai akhir. Amin Bapak Saudaraku. Luar biasa kiranya firman Tuhan hari ini membuat kita semakin yakin bahwa di dalam Tuhan Yesus ada harapan. Di dalam Yesus ada kemenangan. Dan di dalam Yesus ada jaminan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan berdoa.
Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang menguatkan kami, firman yang meneguhkan kami. Berikan kami kekuatan yang baru setiap hari menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak mudah, kenyataan yang berat, tapi justru itu kami juga semakin kuat bahwa Tuhan memampukan kami. Terima kasih Bapak, berkati kami semuanya, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan, pelayanan kami, aktivitas kami apapun, Tuhan memberkati kami. Kami serahkan sepanjang hari ini hidup kami dalam tangan kuasa-Mu, kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah atas hidup kami. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau memberkati para pemimpin, pejabat, orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri, seluruh aparat negara. Berikan roh takut akan Tuhan, tunduk otoritas Tuhan, kendalikan bangsa ini dengan kuasa-Mu. Roh Kudus, Roh Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa ini. Kami percaya sampai hari ini Kau bekerja menjamah kami, memulihkan kami, dan memberikan kami kemenangan. Selamatkanlah bangsa kami ini ya Tuhan. Ampunilah bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah sepanjang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman